Baik, perkenalkan nama saya Philip Simanjuntak dengan NIM 52133222005. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari TS kami. Situ pendapat Gerlain dan Eli, apabila dipahami secara garis besar, media pembelajaran adalah manusia, materi dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Jelaskan. Nah, menurut di Gerlansi NLI tahun 1971, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia materi atau kejadian yang dibangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap, sehingga guru, buku teks, dan lingkungan adalah merupakan media. Nah, buku yang digunakan sebagai sumber itu dalam pembelajaran, nah, disebut buku teks atau buku pembelajaran yang dapat disebutkan lagi buku teks pembelajaran. Nah, jadi yang lingkungan ini sebagai media belajar dalam pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek. Oke. Kita ke nomor 2. Berdasarkan sifatnya, media pembelajaran terbagi 3A, yakni audio, visual, dan audio visual. Jelaskan ketiganya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 media pembelajaran, yaitu audio, visual, dan audio visual. Nah, yang pertama itu adalah audio. Nah, audio ini adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, record, dan piringan hitam. Nah, yang kedua itu adalah visual. Visual ini adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Nah, untuk yang ketiga adalah media audiovisual, adalah yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Nah, kita masuk ke nomor 3. Nah, ini jelaskan perbedaan keempat hal tersebut dan contoh pemanfaatan dalam pembelajaran. Nah, jawaban saya di sini, sumber belajar adalah sumber yang baik berupa data, orang, tempat, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara kombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Contohnya itu buku sumber dan narasumber. Nah, ya, media belajar adalah segala sesuatu yang dapat mengalurkan peserta didik, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Nah, contohnya itu seperti proyektor, laptop, komputer, dan gambar juga. Nah, yang alat peraga ini merupakan segala sesuatu alat yang dapat menunjukkan keefektifan dan efisien penyampaian
pengembangan dan pemahaman. Contohnya itu alat peraganya untuk tubuh manusia. Nah, yang keempat itu soalnya ciri-ciri media pembelajaran. Media pendidik ada 3, yaitu ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif. Jelaskan ketiga ciri tersebut. Oke, sini akan saya menjelaskan ya. Nah, ciri fiksatif. Nah, ciri ini menggambarkan kemampuan media pelajaran merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan atau peristiwa atau objek. Kalau ciri manipulatif ini kejadian yang memainkan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit. Misalnya nih, bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik rekam fotografi. Di samping pendapat dipercepat, suatu kejadian pada pula diperlambat pada saat menayangkan kembali hasil suatu rekaman video. Nah, yang ketiga nih ciri distributif. Distributif ini media pembelajaran mungkin suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik sehingga stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Oke. Yang soal nomor 5 terlanjut. Jelaskan fungsi utama media menurut pendapat Adham Ar-Sadat. Nah, menurut kata media berasal dari kata Yunani. Nah, bahasa Latinnya medius yang secara harfiah berarti tengah ya. Perantaraan atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantaraan atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Menurut Ashab Asdia tahun 2011. Nah, menurut Grell and Ellie yang dikutip oleh Ashab 2011 ini, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan medianya. Nah, kita ke soal terakhir ya. Sebutkan apa saja aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Jelaskan fungsi dari masing-masing tersebut. Nah, di sini saya ada beberapa software, ada KineSmaster, TonStarCC, Filmorago, YoCard, Polton, Pascal Video Serbi, Wondershare, Volmar. Nah, yang pertama ini ada KineSmaster. KineSmaster ini aplikasi yang membuat video pembelajaran. Yang pertama adalah KineSmaster. Aplikasi ini, edit video ini dibilang cukup populer. Nah, cukup populer yang tidak hanya di kalangan guru tetapi juga di kalangan siswa. Yang kedua itu kegunaannya untuk
Kemudian untuk banyak dimanfaatkan oleh para YouTuber, editor video, bahkan musisi. Nah, yang kedua adalah Tontastic Chick. Tontastic Chick ini adalah sebuah aplikasi yang membuat video berbasis anime yang dipopulerkan oleh Google. Cara membuat video pembelajaran di HP dengan aplikasi ini dibilang mudah. Guru pintar dapat melihat latar atau background, karakter yang dalam bentuk anime, melakukan pengisian suara atau juga memberikan efek suara yang ingin dihasilkan menggunakan Tontastic. Kelebihan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini dapat didownload melalui HP baik untuk Android maupun iOS secara gratis. Oke, yang ketiga adalah Filmora Go. Nah, sama halnya dengan aplikasi KineStar. Aplikasi ini membuat video pembelajaran. Filmora Go ini juga cukup familiar di kalangan editor video. Berbagai fitur menarik tersedia dalam aplikasi ini dapat guru pintar memanfaatkan untuk membuat video dengan tampilan materi pembelajaran yang menarik saat ditayangkan. Dengan aplikasi Filmora Go ini, guru pintar bisa membuat dan mengedit, mengolah video dengan menambahkan beberapa musik dan efek sehingga ketika nanti ditampilkan dengan menjadi lebih menarik dan lebih berwarna. Yang keempat ada UCard. UCard ini adalah aplikasi editor video dan video marks. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang harus guru pintar coba. Nah, meskipun guru pintar adalah seorang pemula dengan bidang pembuatan video, aplikasi ini akan mengalami kesulitan dalam mengedit video. Aplikasi UCard ini merupakan memungkinkan guru pintar untuk menggabung beberapa foto, memotong, mengedit, dan menggabungkan beberapa efek dan suara latar menjadi sebuah bentuk video. Yang kelima ini adalah Pewton. Nah, merupakan sebuah aplikasi yang mempresentasikan dan membuat video animasi interaktif. Nah, aplikasi ini untuk kebutuhan media pembelajaran seperti presentasi, video animasi, infografis, bergerak, dan lain-lain. Dengan menggunakan aplikasi ini, pembelajaran konsep materi akan lebih mudah ditangkap siswa. Nah, aplikasi tersebut memiliki berbagai fitur dan template yang akan membantu memudah proses pembuatan dan pembelajaran. Nah, kita langsung lanjut ke 6 itu adalah Sparkcord Video Scorby. Nah, aplikasi ini membuat video animasi pembelajaran. Yang keenam adalah Sparkcord Video Scorby. Nah, aplikasi ini merupakan software presentasi video ya dengan menggunakan animasi tulisan tangan dengan latar belakang seperti papan tulis. Sparkcord Videograph dapat menjadi alat pembangunan media pembelajaran yang interaktif karena memiliki kombinasi animasi dan template yang menarik. Nah, yang terakhir adalah Wondershare Filmora. Nah, aplikasi ini aplikasi editing video yang mudah digunakan bagi pemula sekalipun. Meski demikian, aplikasi ini memiliki fitur yang lengkap yang dapat digunakan aplikasi ini untuk mengedit video pembelajaran yang tidak hanya interaktif
dan menarik, tapi juga dapat saran. Aplikasi ini memiliki sebuah berbagai template dan efek juga ya, efek animasi serta transisi yang keren, menarik, dan dapat digunakan secara gratis. Nah, sekian dari jawaban UTS saya Philip Sonjuntak dengan NIM 52133220005, kelas B, mata kuliah media pembelajaran kelas B. Sekian dan terima kasih.